Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan kepada calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Jatisari. Perkenalkan, nama saya Gumilar Ginanjar. Saya mengajar di bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang narkoba dan dampak terhadap kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Berikut adalah data yang sudah terkumpul di Indonesia. Paling tidak 4 juta penduduk telah menjadi korban narkoba. Narkotika menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Psikotropika, perubahan mental dan perilaku. Zat adiktif, zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Pembagian narkoba berdasarkan asalnya: alami, tanpa adanya proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi lainnya. Contoh, ganja, opium, daun koka, dan lainnya. Semi-sintetis, melalui proses ekstraksi dan isolasi. Contoh, morfin, heroin, kodein. Sintetis, diproduksi secara sintetis. Contoh, amfetamin, pentidin, dexamfetamin. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, ini berdasarkan efek yang ditimbulkan dari yang alami, semi-sintetis, dan sintetis. Yang pertama adalah depresan atau downer, berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Yang kedua, stimulan atau upper, berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja atau segar dan bersemangat secara berlebihan, Dan halusinogen, menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Golongan narkotika golongan pertama, tidak digunakan untuk pengobatan ketergantungan. Heroin atau putau, penasun, ganja, kokain, opium mentah, opium masak, candu, dan lain-lain. Itu adalah narkotika golongan pertama. Nah, ini ada gambar di sini. Kalau kalian lihat di sini adalah ada ritual penyuntikan putau. Ya, di sini ada suntikan, dan di sini adalah putaunya, dan dia disuntikan di pergelangan tangannya ya. Jangan dicoba di rumah ataupun coba-coba. Narkotika golongan 2 digunakan untuk pengobatan. Ini adalah golongan 2-nya, digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan. Nah, ini digunakan dalam pengobatan, tetapi ada efek ketergantungan. Morfin, pentidin, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah narkotika golongan 3, digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan juga. Kodein, etil morfin, dan lain-lain. Berikut adalah golongan psikotropika. Ini agak sulit juga untuk membacanya ya, tapi di sini ada contoh. Golongan pertama, ketergantungan sangat kuat sekali. Tidak digunakan untuk obat, ekstasi, lisergik, psilocybin, meskalin, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di situ golongan 1 apa saja di sana, golongan 2. Dan di sini ada gambarnya pula seperti itu. Bisa kalian perhatikan. Kedua, golongan 2, ketergantungan kuat, digunakan untuk pengobatan. Amfetamin, metapetamin, dan lain-lain. Ya, itu di golongan 1 dan golongan 2 tentang psikotropika. Berikut ada golongan 3, ketergantungan sedang, seperti penilnitrazepam. Golongan keempat, ketergantungan ringan. Yang digunakan ini adalah diazepam, phenobarbital, nitrazepam.
Ya, berikut adalah yang sudah saya paparkan adalah golongan dari psikotropika. Selanjutnya di sini ada zat adiktif. Jadi ini adalah zat adiktif. Beberapa contoh zat adiktif. Yang pertama adalah inhalant, zat yang terdapat pada lem dan pengenceran cat atau thinner. Ya, kalau kalian pernah lihat ada lem dan thinner ini untuk cat, itu adalah zat adiktif, jadi sangat berbahaya juga apabila terhisap seperti itu. Yang kedua ada alkohol, minuman yang mengandung etanol. Ini ada alkohol juga yang memabukkan juga. Selanjutnya adalah tembakau atau rokok, obat penenang, dan yang terakhir adalah zat yang menimbulkan halusinasi. Narkoba disalahgunakan, ya. Banyak yang menyalahgunakan narkoba dan efeknya juga rasa ingin tahu, kompensasi dan tren, pengertian salah, tolakan, pengendalian diri. Karena coba-coba penasaran ikut-ikutan teman, ini ada juga, ini banyak disalahgunakan. Mungkin kalian jangan sampai terjerumus, ya, karena coba-coba atau penasaran ikut-ikutan teman atau karena tren di masyarakat. Jangan pernah dicoba dimanapun Anda berada, ataupun disalahgunakan agar diterima di lingkungan karena pengen dikenal dan sebagainya. Tapi setelah dicoba itu akan menimbulkan ketagihan efeknya. Selanjutnya ini bahaya narkoba, ya, bisa dilihat di sini bahaya narkobanya, dan di sini ada foto yang terkena narkoba, ya, badannya luar biasa, sangat memprihatinkan. Dari segi kesehatan, rusak organ-organ tubuh, otak, paru-paru, jantung, ginjal, dan hati. Ya, jadi ketika Anda menggunakan narkoba ini, nah ini kerusakan organ-organ tubuh sangat vital sekali, dari otak, paru-paru, jantung, ginjal. Jadi kalau jantung tidak berfungsi dengan baik, ya bisa menyebabkan kematian. Bahaya narkoba lagi bisa menyebabkan HIV/AIDS, ya, overdosis. Apalagi kalau overdosis, karena efeknya adalah berlebihan, karena apabila kalian menggunakan obat secara berlebihan, ini pasti akan overdosis, ya. Dan terakhir tentu saja ini bahaya narkoba adalah kematian, ya. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga juga. Dari segi psikososial, ya, psikososial, yang pertama bisa menimbulkan kriminalitas, karena ketika Anda menggunakan narkoba itu tingkat kesadarannya sangat kecil sekali, ya, makanya daya hayalnya sangat tinggi sekali, akan mengakibatkan kriminalitas. Yang kedua adalah kecelakaan lalin atau lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas karena narkoba ini sangat bahaya dan banyak sekali terjadi seperti ini akibat penggunaan narkoba secara berlebihan. Walaupun sedikit juga pasti akan menyebabkan mengundang bahaya seperti itu. Kecelakaan lalu lintas, kejahatan seksual seperti itu karena Anda tidak sadar diri, ini berbahaya juga. Tindakan kekerasan, ya, karena pasti dengan narkoba ini akan efek percaya dirinya sangat luar biasa, merasa jago dan sebagainya, padahal sama saja efeknya, tidak jadi seperti apapun lah. Dan kelima ini adalah keuangan, karena narkoba ini, iya, keuangan, karena cara mendapatkan narkoba ini dengan membeli biasanya, tapi kadang-kadang ada yang mencoba diberikan secara cuma-cuma dulu, dicoba-coba dulu dan sebagainya, dan akhirnya ketika Anda mulai kecanduan, ini Anda harus membeli, ini yang bahaya seperti itu, ya. Terus yang terakhir adalah disharmoni keluarga. Jadi di dalam keluarga Anda tidak akan pernah dekat, seperti itu, akan kesulitan juga untuk berbicara dan sebagainya, karena halusinasinya sudah luar biasa, dan tidak akan mungkin betah di rumah, dan tidak akan betah di dalam lingkungan keluarga. Oke, itu adalah bahaya narkoba. Kita akan lanjut lagi. Dan ini hukuman bagi pengkonsumsi narkoba.
Ini ada tingkatannya juga. Kepemilikan yang pertama, kedua produksi, ketiga membawa atau mengirim. Nah, ini yang membawa dan mengirim juga akan dikenakan pasal juga atau akan kena hukuman dari pihak yang berwajib. Menawarkan untuk dijual, ini yang menawarkan juga, ini pasti terkena juga. Memberikan narkotika kepada orang lain, ini juga terkena pasal seperti itu. Ya, yang paling luar biasa di kepemilikan dan produksi seperti itu. Narkotika 1, ya apabila Anda memiliki kepemilikan di narkotika 1 yang tadi sudah saya jelaskan, narkotika 2 dan narkotika ketiga ini penjaranya 10 tahun dan denda 500 juta, produksi pidana mati, denda 1 miliar. Jadi tidak tanggung-tanggung kalau Anda memproduksi narkoba ini, Anda akan dipidana mati. Ya, tidak ada ampun. Membawa atau mengirim, penjara 15 tahun, denda 750 juta. Menawarkan untuk dijual, penjara 15 tahun, denda 750 juta. Memberikan narkotika kepada orang lain, ya memberikan, akan dipenjara selama 4 tahun. Nah, di sini saya tidak akan memaparkan lebih jelas karena di sini banyak. Silakan Anda silakan Anda baca, simak di sini. Narkotika 2, kepemilikan penjara 7 tahun, denda 250 juta. Narkotika 3, penjara 5 tahun, denda 100 juta. Ya, sudah, itu adalah hukumannya dari kepemilikan, produksi, membawa atau mengirim, menawarkan untuk dijual, memberikan narkotika kepada orang lain, itu akan terjerat hukuman dari kepolisian. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan. Yang pertama, narkotika golongan 1, yaitu adalah ganja. Bisa dilihat di gambar, di sini ada. Di sini ada lagi gambar, ini narkotika ganja. Cara penggunaan ganja, dihisap dari gulungan menyerupai rokok atau dihisap menggunakan pipa dicampur makanan, diseduh seperti teh. Ya. Ini banyak yang menyalahgunakan ganja. Sangat memprihatinkan sekali, ya. Jangan ditiru, don't try this at home, ya. Dampak dari pemakaian ganja dianggap positif, ini dampaknya, ya. Perasaannya tenang atau relaksasi, euforia, bahagianya luar biasa, nafsu makan meningkat, ya. Ini dianggap positif oleh pemakainya seperti itu, padahal tidak seperti itu. Efek negatif, ansietas, panik, ya, menimbulkan kepanikan. Paranoid, jadi seperti, ya, paranoid lah, seperti halusinasi pendengaran, penglihatan, seperti ada yang memanggil padahal tidak ada. Ya, gangguan koordinasi, ditanya apa, menjawab apa, seperti itu. Kehilangan memori jangka pendek, ya, kehilangan memori jangka pendek, berarti Anda akan, ya, lupa, ya, dalam waktu yang pendek juga sangat bahaya, ya. Di sini banyak sekali efek negatifnya. Silakan Anda baca, kalian lihat. Sini seperti malas, tidak bersosialisasi, kanker paru-paru. Ini dampaknya sangat bahaya sekali, ya. Oke, itu adalah dampak dari pemakaian ganja. Di sini gejala putus zat cannabis atau ganja, ini tidur terganggu, ini masih juga keringat malam hari, tremor, itu dampak juga. Ekstasi, ya, psikotropika golongan 1, ini Inex, kancing, UP, drugs, butterfly, black heart. Di sini ada gambarnya, ini sangat berbahaya sekali. Ini apabila Anda yang tidak tahu sama sekali, di sini ada contoh-contohnya. Apabila ada seseorang yang tidak Anda kenal atau belum Anda kenal memberikan hal-hal seperti ini, atau yang seperti gambar, itu jangan pernah mau, ya. Awalnya Anda akan disuruh mencoba dan akhirnya Anda akan ketergantungan dan akhirnya Anda harus membeli dengan harga yang sangat luar biasa. Oke. Ini efek ekstasi tadi, rasa gembira yang berlebihan, berlebihan sekali, cemas, mudah tersinggung, ya, mudah tersinggung lah. Pokoknya teman Anda bilang apapun ini akan mudah tersinggung. Rasa percaya diri meningkat, keringat dan gemetaran, susah tidur, sakit kepala dan pusing-pusing, tekanan darah meningkat. Pokoknya aneh-aneh lah.
bahaya lah ya. Nah, ini yang paling bahaya adalah pecah pembuluh darah otak lalu meninggal. Ini pasti, karena ketika sudah pecah pembuluh darah di otak ya, efeknya meninggal. Di sini ada lem ya, lem juga sangat bahaya. Nah, ini adalah ciri-ciri penggunaan narkoba ya. Prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah. Silahkan Anda di sini lihat dan saksikan di sini dan perhatikan. Tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, tidak mau mengunci diri, suka menyendiri, emosi labil. Ini ciri-cirinya seperti ini. Tidak bayar uang sekolah karena digunakan hal-hal yang tidak benar. Ya, sempoyongan, apalagi jalannya pasti sempoyongan. Oke? Semoga Anda tidak terjerumus dengan hal-hal seperti itu. Apalagi dengan narkoba ini sangat berbahaya bagi diri Anda dan keluarga. Jaga diri, jaga kesehatan, atur pola hidup Anda ya. Demikian pemaparan materi dari bahaya narkoba di sini dari saya. Jangan pernah dicoba, jangan pernah mau untuk disuruh mencoba ya dengan hal-hal seperti ini dengan alasan apapun. Oke? Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.